Oke, chapter One Piece 1069 kemarin tuh memang ditandai dengan statement menarik dari Dr. Vegapunk sendiri perihal buah iblis Mugiwara Luffy, bahwa Gomu Gomu Nika memang tidak ada dalam sejarah ensiklopedia buah iblis. Nah, pertanyaannya, berarti Vegapunk sendiri tuh tahu dong sedari dulu buah iblis dari Luffy ini, dan sejarah Nika sendiri tentunya. Ya, dia punya jawabannya pasti nih. Ensiklopedia Akuma no Mi sendiri tuh memang sedikit diungkapkan oleh Vegapunk sendiri. Yang jelas ada satu keanehan dalam banyaknya daftar buah iblis itu tadi. Satu di antara keanehan itu adalah tipe-tipe buah iblis langka. Dan catatan itu memang sengaja dihilangkan untuk kasus Sun God of Nika. Ini adalah kisah bagaimana Vegapunk tahu nih dan mengungkap Devil Fruit Hito Hito no Mi Nika yang dihilangkan itu. Oke, kita mulai pembahasannya dari sini. Yo nakama, DRTV Mediatif, welcome back again. Nah, kali ini kita akan ngebahas mengenai sebuah hipotesa kenapa Nika dan Gomu Gomu no Mi itu tak masuk dalam ensiklopedia buah iblis sendiri. Ya, biar nggak salah persepsi, silahkan simak sampai akhir ya. Jangan lupa like dan kasih respon di video kali ini. Kita lanjut. Nah, dengarkan ini baik-baik. Kemarin dalam panel yang memperlihatkan sesuatu yang membuat tercengang itu, ilustrasinya itu kira-kira seperti ini. Di momen itu, Nami dan para kru lainnya yang melihat apa yang terjadi dari balik layar monitor besar itu, mereka bahkan tercengang mengetahui perubahan gear kelima dari kapten mereka Mugiwara Luffy. Setelah itu, beberapa saat kemudian Vegapunk asli itu muncul di depan mereka. Lantas, dia kemudian bertanya kepada para kru Straw Hat Pirate seperti ini. Apakah ini form model terbaru dari Luffy? Nami kemudian membalasnya dengan cepat. Mereka bahkan tak tahu sama sekali, tapi dia berpikir itu seharusnya memang menjadi model terbaru dari kemampuan buah iblis Gomu Gomu no Mi. Nah, disinilah letak menariknya guys. Kalian semua dengar, sebenarnya Gomu Gomu no Mi itu tak pernah ada sama sekali, bahkan dalam catatan kuno dari ensiklopedia Akuma no Mi itu sendiri. Vegapunk mengatakan bahwa perubahan bentuk baru Luffy itu terlihat seperti Nika, sebuah dewa yang hanya dapat diketemukan dalam teks-teks kuno. Vegapunk sendiri mengatakan mungkin nama Nika itu sudah terhapus dari catatan sejarah, tapi selama semua orang terus mendoakannya, keberadaan Nika itu tak akan pernah hilang. Nah, dari beberapa kalimat pernyataan Vegapunk itulah kita membuat sebuah hipotesa ini nih, kenapa Nika dan Gomu Gomu no Mi itu tak masuk dalam ensiklopedia buah iblis. Kira-kira alasannya apa nih? Wait, untuk menjawab itu kita harus mulai runtut dulu nih. Vegapunk tahu karena dia juga user Devil Fruit sendiri. Nah gini, penyebutan mudah untuk dipahami itu adalah ensiklopedia itu merupakan salah satu pustaka referensi untuk memahami berbagai bidang atau sekumpulan hal tertentu. Nah, ini sudah disusun dan sangatlah runtut. Nah, kasus buah iblis sendiri memang hanya diketahui oleh beberapa orang, dan Vegapunk mengetahui kebenaran tentang Akuma no Mi itu tadi. Akuma no Mi ini memang berasal dari kata Akuma yang mereferensikan roh jahat dalam cerita Jepang. Dalam bahasa Inggris ini merujuk kepada kata Satan dan Mara dalam budaya Jepang. Dikisahkan One Piece sendiri, Akuma no Mi itu dikenal sebagai Devil Fruit, di mana itu adalah sekumpulan buah iblis yang memiliki jiwa dari kekuatan magis setiap jenisnya. Bahkan munculnya buah iblis itu terkadang cukup unik karena serasa memiliki energi dan pola pikirnya sendiri, seperti contoh kasusnya adalah Zoan ataupun Mythical Zoan. Menurut prediksi dari Vegapunk nih, bahwa Akuma no Mi ini kemungkinan adalah evolusi manusia yang diinginkan oleh seseorang. Artinya setiap kemampuan itu mewakili keinginan seseorang yang akan menjadi apa. Karena keinginan itu yang dibilang tak wajar, sebab itulah mereka dibenci oleh Mother of Nature. Dalam kasus ini adalah lautan lepas. Nah, dengan sebuah kasus seperti itu, pada dasarnya semua pengguna kemampuan yang menanggung kutukan itu hidup di masa depan yang pernah diinginkan oleh seseorang di masa lalu. Nah, dalam konteks One Piece sendiri ini, karena segala sesuatu yang ada di bumi itu lahir dari keinginan seseorang pula. Itulah kenapa nih ada istilah dalam ceritanya itu, segala sesuatu ada karena sebuah alasan. Nah, tapi pertanyaan sekarang, lalu kenapa Gomu Gomu no Mi itu kasusnya tak masuk dalam ensiklopedia buah iblis itu tadi? Ya, ini harus kembali ke kisah beberapa puluh tahun yang lalu, ketika pemerintahan dunia itu menugaskan agen mereka dalam anggota CP9, Wushu, dan tim untuk mengambil buah itu yang kita sebutkan tak tahu nih di mana mereka dapatkan. Yang jelas, Goroshi sendiri itu mengatakan bahwa dahulu mereka sudah hampir mendapatkannya, namun buah itu serasa memiliki pikiran dan takdirnya sendiri.
Nah, ada orang-orang khusus nih yang berperan di sini seperti Gorosei, Akagami dan mereka yang menyebutkan itu karena kekuatan hanya berasal dari karet. Dan kata karet itu adalah rujukan dari Gomu. Nah, maka dari itu nih mereka itu menyebutkannya sebagai Gomu Gomu no Mi. Bahkan ada adegan pula ketika Husu itu mengatakan seperti ini. Ini aneh, kenapa bajak laut terkenal seperti Akagami sebegitu seriusnya ingin merampas buah iblis karet itu dari kita? Apa istimewanya? Nah, disitulah sebenarnya letak kesalahan dari Husu sendiri yang tidak tahu tentang sejarah buah iblis itu tadi. Karena apa? Rahasia itu memang hanya diketahui oleh beberapa orang, dan Akagami serta orang seperti Vegapunk maupun Gorosei yang mengetahuinya. Bahkan setelah kurang lebih kita saksikan One Piece itu sekitar 24-25 tahunan lamanya, Gorosei aja itu baru mengungkapkan kemarin ketika di saga Wano Kuni itu, ketika buah itu mencapai tahap bangkitnya lagi. Dan Gorosei kira-kira mengatakan ilustrasinya seperti ini. Itulah jenis buah iblis yang paling kita cari sekaligus kita takuti selama ini. Jiwa dari buah iblis yang sudah tertidur lama lebih dari 800-an tahun lalu itu adalah sesuatu yang bikin merinding jika berhasil bangkit kembali. Dan kini ia telah bangun dari tidur panjangnya lagi. Kita dahulu sudah hampir mendapatkannya, namun jika kita pahami lagi, memang buah itu serasa memiliki pola pikirnya sendiri. Dan bams, itulah Nika nih, Sun God of Nika, sang dewa matahari. Nah, Nika sendiri adalah dewa yang hanya diketemukan dalam catatan manuskrip kuno, dan dimana ini memang sengaja dihapuskan dari sejarah. Karena di masa itulah ia itu dikenal sebagai sang penyelamat dewanya para budak-budak yang tertindas. Ia adalah prajurit tangguh yang pernah ada dan dengan kemampuan yang luar biasa itu. Tetapi ketika kedatangannya dalam pertempuran-pertempuran, semua orang itu akan sangat senang karena Nika sendiri akan membawa kehangatan dan juga keceriaan. Nah, itulah kenapa ia tuh sering sekali tertawa nih. Tetapi ketika Nika sudah mulai serius dan fokus, maka bersiap melalui untuk merasakan amukan dari sang dewa matahari itu tadi. Nah, dalam catatan kuno itu dijelaskan pula bahwa selama seseorang masih terus saja mendoakannya, keberadaan Nika itu tak akan pernah hilang dari peradaban. Dan di suatu masa yang dikenal sebagai masa depan, dia akan bangkit kembali. Nah, ini relate loh dengan pernyataan Vegapunk kemarin, bahwa pada dasarnya semua pengguna kemampuan Devil Fruit, bahkan jika itu Nika sendiri, itu sudah dijelaskan hidup di masa depan yang pernah diinginkan oleh seseorang di masa lalu. Dan karena itulah Nika itu ada di era sekarang ini. Nah, pertanyaan akhir itu kenapa itu semua bisa terjadi kepada Nika dan buah itu sengaja dihilangkan, yaitu semua itu mengarah kepada kisah dari abad kekosongan, di mana itu semua itu bersumber pada kerajaan besar, di mana sebuah wilayah yang konon memiliki energi kuno tak terbatas itu, tempat segala informasi Poneglyph itu diciptakan, pusat kemajuan teknologi dan juga sains berada di sana. Itulah tempat yang menjadi awal sebab akibat nih 20 negara pendiri itu menciptakan sistem yang dikenal sebagai World of Government, dan kemudian berpusat di Marijoa sana setelah konon mereka itu melawan dan menghancurkan kerajaan kuno tersebut. Itu memang sengaja dihilangkan sih, karena apapun yang berhubungan dengan masa lalu, era Void Century ataupun masa kejayaan untuk mengungkap Enormous Kingdom itu sendiri pasti akan sangat dilarang oleh pemerintahan dunia. Membacanya, mencari tahunya, bahkan mendengarkannya saja dari orang lain itu sudah dilarang jika ketahuan. Nah, meskipun itu sekaliber Dr. Vegapunk sendiri sang ilmuwan yang bekerja sama pula dengan pihak pemerintah dunia. Nah, jika ia melakukan itu terus-terusan, maka Buster Call itu adalah jawaban dan respon dari pihak angkatan laut. Ya, itulah tadi Nika nih. Nika dan buah iblis Gomu Gomu no Mi itu memang tidak ada dalam catatan sejarah ensiklopedia buah iblis, karena itu semuanya itu mengarah kepada catatan-catatan kuno tadi. Dan itu jika diteliti lebih dalam lagi itu akan mengarah kepada kerajaan besar di era abad yang konon maju di masa lalu itu. Dan sejarah itu akan membawa kita kepada cerita-cerita dari Ancient Devil Fruits dan juga Ancient Kingdom. Wow, that sound like a wonderful idea. Gimana guys? Nah, next time kita akan breakdown nih lebih lanjut lagi mendalami tentang ini semua melalui Alkisah Ancient Devil Fruit. So, itulah tadi nih hipotesa kita tentang kenapa Nika dan juga Gomu Gomu no Mi itu tak masuk dalam ensiklopedia dari sejarah buah iblis. Thanks a lot guys telah menonton video ini, and we'll be come back again.